warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minal mu'minin wa ja'alana minal musallin. Musallin, orang-orang yang sholat. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang Islam, orang-orang iman dan orang-orang sholat. Karena tidak semua orang Islam itu sholat. Kenapa kita sering ketika berdoa menggunakan minal muslimin? Contoh sederhana doa setelah makan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, termasuk ke dalam golongan orang-orang Islam. Dalam doa iftitah ada yang bunyi seperti itu juga, bahkan minal muslimin, termasuk orang-orang Islam. Kenapa tidak wa ana muslim dan saya muslim? Nah, itu ada keterangannya bahwa itu jabatan biar tidak gagah-gagah. Jadi tidak merasa Islam sendiri. Jadi ada orang lain yang tidak Islam. Padahal itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin, termasuk orang yang Islam. Itu menunjukkan pengajaran Allah nganggep wonten paling Islam, wonten paling benar. Saya termasuk di dalam golongan orang Islam. Kita bilang begini, bersyukur kepada Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang sholat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'adin. Dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mengucapkan salam kepadanya, pada beliau dan para sahabat dan keluarga beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur dan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita kitab Shafwatul Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sawduni. Kita sampai di ayat ke-93. Ayat 93 sampai 98 ini membahas satu tema yang tidak jauh beda dengan tema sebelumnya. Masih berbicara tentang jaraimul Yahud, kejahatan dan kebiadaban Yahudi. Pertama, mereka naqadu al-kitab, mengingkari janji, dan abharu al-qabula wa ta'ah thumma 'adu al-kufri wal isyan, mengatakan janji taat, tapi kalau bahasa Jawanya nyulayani janji. Apa nyulayani? Mengingkari janji. Kembali kufur dan kembali isyan. Isyan itu maksiat. Disebutkan di sini beberapa hal. Abadu al-ijlah, menyembah patung anak lembu. Za'amu annahum ahbabullah, mereka mengaku mereka adalah kekasih Allah. Wa annal jannah khalisatun lahum min dunin nas la yadkhuluha ahadun siwahum. Ini masih tema globalnya dulu yang dibahas di ayat 93 sampai 98. Nanti kita pagi ini bisa dapat satu ayat, dua ayat, tinggal waktu. Mereka punya pemikiran dan punya keyakinan bahwa al-jannah khalisatun lahum, surga itu khusus untuk mereka. Dan privilege dianggap bukan nomor tidak berhak. Akhirat ini kan berhak surga, hanya bagi mereka. La yadkhuluha ahadun siwahum, orang lain tidak akan masuk surga. Yang masuk surga hanya orang Yahudi.
dan juga mereka memusuhi para malaikat. Wa ala ra'sihim Jibril, dan yang paling dimusuhi adalah malaikat Jibril. Ini golongan dulu. Nanti kalau sampai pada ayatnya saya akan bahas secara rinci. Wa kafaru bil anbiya wal rusul, dan juga kafir tidak percaya kepada para nabi dan rasul. Wa hadza sya'nuhum fi sa'iril rusuli wad dubur. Ini yang penting kita pahami. Hadza, demikianlah sya'nuhum, keadaan mereka, tabiat mereka, jati diri mereka, fi sa'iril rusul wad dubur, di setiap masa dan di setiap waktu. Artinya sampai kapanpun dia ada kayak gini. Jadi sampai hampir lebih separuh juz, lebih separuh surat Al-Baqarah itu hampir 3 juz. Lebih separuhnya itu membahas tentang keburukan mereka. Saking saking betapa keterlaluannya, sehingga kita bisa berhati-hati agar tidak meniru dan agar selamat dari tipu daya dan kejahatan mereka. Oke. Kita masuk ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Jadi ayat 93 secara terjemahan itu ada beberapa hal menjadi titik poin, yaitu pengambilan janji disertai diangkatnya gunung Sinai, kemudian ucapan janji akan taat tapi justru maksiat, kemudian dibuat mereka itu lebih cinta untuk menyembah patung anak sapi disebabkan kekafiran mereka. Yang terakhir, penutupan dari Allah bahwa mereka sangat buruk praktiknya padahal mengaku beriman. Artinya kalau benar-benar iman tidak akan melakukan hal tersebut. Karena mereka melakukan hal tersebut berarti bukan iman. Oke, kita akan bahas sedikit tafsirnya. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu. Ya. Jadi ada suatu masa di mana gunung Sinai itu mumbul, Pak, diangkat. Kalau ini diangkat. Ini kata-kata ini. Contohnya teman-teman. Ketika ada seorang pendidik misalnya mengingatkan anak didiknya yang mungkin sudah beribu kali diingatkan tapi pancet nolak, tetap saja tidak mau berubah. Lalu diingatnya gini, jangan diulangi lagi ya, jangan diingatkan. Padahal pun saya kesalahannya itu diulangi. Itu contoh satu. Dengan guru yang ketika mengingatkan sambil mengangkat tongkat gitu, badan ini lagi. Kamu ulangi lagi, tak sambil lagi, pukul. Atau lebih, itu lagi, lebih tegas lagi. Ini kan beliau berikan, anggap menjauhi, ada perampokan.
perampokan, orang mengancam, serahkan hartamu, tak bawa apa-apa, serahkan hartamu dengan pistol misalnya atau senjata tajam, serahkan hartamu. Ini mana? Baik yang pendidikan yang di dunia pendidikan tadi sama yang pencopet tadi, model pertama atau model kedua yang lebih menakutkan. Halo, ini kita ngomong tapi kita ngantuk Ustaz. Lebih menakutkan model yang kedua, betul nggak? Nah, Bani Israil itu sempat sampai pada titik dan batas seperti itu. Bukan ancaman lisan Nabi Musa lagi. Bukan Nabi Musa nuturi seperti biasanya, matu, belum, ayo nurut, patut, sing bener, uripe ojo neko-neko, ojo sembrono, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam, nurut sama Allah. Itu sudah sering diingatkan seperti itu. Tapi pada saat itu ada suatu masa yang difirmankan oleh Allah di sini, dan ingatlah, ingat toh, ini dulu pernah ada suatu kejadian, kami ngambil janji pada kamu. Jadi Bani Israil disuruh berjanji lagi. Janji apa? Taat kepada kitab suci Taurat, menjalankannya dengan sempurna, dengan sepenuhnya. Bahkan iman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini sudah kita bahas seperti itu. Ketika diminta berjanji itu, ada mukjizat di zaman Nabi Musa. Gunung Sinai itu ngumpul, Pak. Diangkat oleh Allah. Diangkat kan? Nah, ketika mendengar seperti ini gimana perasaan panjenengan? Atau kita ketika baca ayat ini? Jangan sampai ada yang heran atau ragu, muncul. Nah, matahari udah ngumpul kalau sini mosok. Matahari apa nanti tidak terbang? Dan tiba-tiba sama Allah ditumplak nonton bumi ya. Ya matahari. Nah, manusia aja bisa menerbangkan besi seberat itu pesawat. Dan ini canggih ada drone. Wangi ya yang menciptakan drone. Benda seperti itu bisa jadi rudal itu besi, Pak. Berapa bobotnya? Ton-tonan, betul ya? Ada yang bobotnya sampai ton. Kok bisa miber? Itu aja kita memaklumi dan tidak heran. Karena sudah mengetahui ilmu, teknologi, betul ya? Pesawat terbang, berapa bobotnya? Tidak hanya misal helikopter, tidak hanya ini bisa kemana-mana. Pesawat terbang bisa 12 jam, 10 jam, tidak berhenti. Ngawang, padahal itu besi, Pak. Bobotnya berapa? Dalamnya ada orangnya, Pak. Nah itu aja bisa pada buatan manusia. Lah apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Lalu mudah gunung yang gampang ngacur iso. Menghancurkannya saja bisa. Nah gunung meletus itu. Gempa bumi itu. Tsunami. Itu semua aja bisa. Apalagi hanya munggah terus balik yang saya heran. Oke, di sini bisa diikuti gitu. Jadi kalau baca ayat Al-Quran, jangan pakai standar kita. Oh ini loh Allah yang mengangkat gunung Sinai itu Allah. Paling berapa menit, berapa jam, berapa matahari, bulan, bintang sebegitu besarnya dan ngumpul terus, terangkat terus selama itu saja. Kita ya tak heran. Meyakini itu Allah menerbitkan matahari dari timur terus itu kan di atas kita, terus ke barat sampai tenggelam di atas kita gitu. Betul gitu. Maka kalau ada ayat seperti dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya kami berfirman, kami berfirman. Di sini dikatakan
Khudhu ma atainakum biquwwah. Ingatlah wahai Bani Israil ketika kami mengambil janji kepadamu alal amali bima fit Taurah, hendaklah kamu mengamalkan isi Taurat. Wa rafa'na fawqakum jabalat Tur, dan saat itu ketika kami mengambil janji kepadamu, kami angkat gunung Sinai itu berada di atasmu. Artinya nopo saat waktu-waktu bisa ditumplek nopo ditumplek, dijatuhkan. Ya kayak tadi perampok, biar yang dirampok itu mau menyerahkan, diancam dengan senjata tajam di lehernya. Ayo, coba HP ini, duit dompet betul ya, kemudian. Nah itu, ayo janji beramal dengan Taurat. Lek gak tak tumplek ini. Kalau tidak mau saya jatuhkan ini gunung Sinai di zaman Nabi Musa. Mukjizat itu, mukjizat di zaman Nabi Musa. Biar mereka berjanji mengamalkan isi Taurat. Fawqakum jabalat Tur, di atasmu ada bukit gunung Sinai, diangkat sampai dibuat proses seperti ini kan saking nemen loh Pak. Dalam kata pepatah Arab ada istilah wal hurru yakfihi bil isyarah. Orang merdeka itu cukup dengan isyarat, cukup dengan nasihat, tidak perlu dipukul dulu. Kalau kita memang orang merdeka, orang yang berakal, orang yang beriman, cukup sami'na wa ata'na. Kita dengar firman Allah, kita dengar hadis Nabi, lalu kita taati. Tidak perlu nunggu di ancam-ancam dulu, tidak nunggu dihukum dulu. Ada orang pernah berpikir seperti ini, orang ini tidak sholat. Aku kira selama aku tidak sholat akan dihukum sama aku. Ternyata hidupku lancar-lancar saja. Terus aku baru sadar, ternyata aku tidak sholat lalu dilancarkan urusan hidupku, itu adalah hukuman tersendiri dari Allah. Bagaimana? Ya, masa memiliki untuk taat pada Allah harus tunggu celaka dulu, entek isi, hancur betul kehidupannya kan tak perlu. Kan itu korelasi kalau kita hubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Kalau kita ingin taat pada Allah dan Rasulullah SAW, ini tidak perlu ada kejadian tertentu yang membuat kita yakin. Kita dengar Al-Quran, kita dengar hadis Nabi, kita dengar ajaran Islam, kita taat. Tidak perlu hal-hal lain. Kalau ini di sini sambil berfirman, ketika gunung Sinai masih ditahan di atas mereka, terangkat, bisa dikatakan terbang, diterbangkan. Khudhu ma atainakum biquwwah, ay bi'azmin wa hazmin, wa illa qarahnal jabala fawqakum. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Pegang teguhlah. Tidak hanya Bani Israil yang disuruh melakukan itu, berpegang teguh dengan kitab sucinya. Ini contoh. Perintah ini berlaku juga untuk semua umat. Kalau ada ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulnya pada zamannya, maka pegang teguhlah ajaran itu. Di dalam ayat yang lain, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Nabi Yahya, khudil kitab, ambillah kitab suci tersebut biquwwah, dengan kuat, dengan kokoh, dengan tekad yang kuat, tidak mencela-mencela, tidak pelin-pelan, tidak isu DP sore. Jadi enak sih Pak, minum sari dari mengali angkat es kan, tapi kadang ya es ini mungkin bisa diberhenti begini insya Allah nih. Jadi mereka itu diancam, ayo pegang teguh kitab Taurat ini,
Jangan ngakuni A menilai B, ngakuni ya kami taat, besoknya nyembah patung. Kalau kamu tidak berjanji, disuruh berjanji Pak waktu itu. Kalau kamu tidak berjanji, kami lepas Gunung Sinai ini ke atasmu, mati semua. Kira-kira seperti itu. Kira-kira nanti salah satu yang apa responnya? Melihat seperti itu, waduh, kometen Pak. Saat dapat bagi orang, saat kakak-kakak orang, ada sesuatu yang mengancam dan membahayakannya depan mata, mesti uti Pak. Yang kecuali para nabi, ini orang-orang kafir, asalnya itu konten. Kecuali para nabi tidak ada Pak. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Nabi Ibrahim contohnya, bakar, ya bakar aja. Aku ada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika pulang dari peperangan, saya istirahat di rest area, ada rest area. Istirahat dulu, capek yang jalan jauh, tidur siang dulu, tidur di tempat masing-masing. Nabi Muhammad ngambil tempat di bawah pohon, istirahat, pedangnya tidak ada. Tanpa sadar ada orang kafir musuh Islam, orang sana ngambil pedang itu. Lagi pedang sudah mendekat lehernya. Ayo, siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuh saat ini wahai Muhammad? Wahai Muhammad, yakin keyakinannya itu kepada Allah sangat tinggi. Allah gemeter jatuh lawan itu pedangnya diambil sama Nabi. Iya, saya dicoba ya, lagi aku bunuhmu, gak ada. Tapi dimaafkan oleh Nabi, maka orang itu bertaubat. Musa yang dicoba keyakinannya. Nabi Musa dikejar Fir'aun, ngajak Bani Israel, ayo kabur. Nanti kalau kita tinggal di sini terus dimintai yang Fir'aun dihabisi. Ternyata laut. Bani Israel waktu itu protes, sampai ini sebagai pemimpin nggak cocok dengan Musa. Katanya melindungi kami umatnya, lah kok depan laut, belakang musuh. Kemana kita mau pergi? Sama aja bunuh diri ini. Ini adalah melarikan diri yang ujung-ujungnya adalah membinasakan diri. Nabi Musa jawab apa? Kalau nggak seperti itu konsepnya. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Aku itu punya Tuhan. Tidak mungkin Allah nggak memberi pertolongannya di saat hambanya terhimpit dan sempit seperti ini. Musa waktu itu tidak tahu apa sebenarnya. Benar juga saya dipikir orang-orang Bani Israel yang depan laut, belakang musuh. Akhirnya di situ pertolongan Allah datang. Idrib bi'asokal bahar. Musa, tongkatmu pukulkan ke laut itu. Nabi Musa dia nggak tahu Pak. Kenapa disuruh mengumpulkan? Tidak tahu apa yang akan terjadi. Ternyata mukjizat datang dipukulkan, akulah lautan. Ini keyakinan. Kalau orang kafir ini diancam orang Bani Israel, ayo janji berpegang teguh dengan Taurat. Kalau tidak, kami jatuhkan ke atasmu Gunung Sinai ini sehingga kamu binasa. Dan mereka jawab apa? Wasma'u aisama ta'atin wa qabulin. Dan dengarkan dengan maksud mendengarkan itu mentaati, menerima dan mentaati. Dan kadang itu misal guru atau orang tua membuli anak ini hormat, tapi dalam hati ada yang berontak, ada yang menolak. Perintah di sini dengarkan, terima, hatimu menerima, bukan berontak atau menolak. Lalu laksanakan. Dan ini yang disuruh mengambil janji itu maksudnya janji mendengarkan, mentaati dengan kokoh, dengan tidak minta-minta, tidak pelin-pelan, tidak berubah. Mereka jawab apa? Qalu sami'na wa asayna. Mereka menjawab sami'na wa asayna. Kami
mendengar ucapanmu, ucapan Nabi Musa, yaitu menyampaikan firman Allah, perintah Allah, yaitu mentaati dan berpegang teguh dengan Taurat. Dengan ancaman ini kalau tidak berhati akan dijatuhkan gunung Sinai ini. Mereka menjawab, kami dengar wa asaina, tapi kami melanggar. Asa ya'si itu artinya bermaksiat. Maksiat itu melanggar. Kami dengar tapi kami langgar. Ini kelakuannya Bani Israil, padahal sudah jelas. Itu artinya maksudnya itu ya kami dengar. Akhirnya Bani Israil dikembalikan lagi. Tapi mau-mau melanggar. Berarti kan dicuri, tidak menepati janji pada saat Bani Israil itu diangkat, dia berjanji akan taat, tapi ketika dan dikembalikan lagi dia maksiat lagi. Nanti kan beramai ya, pasti menjadi yo, kemudian dibalik janji. Coba lagi lebih bisa seorang kira-kira seperti ini. Coba lebih awas coba lagi benar. Lebih mas besoknya balik. Sebaliknya misal suami melakukan kesalahan, ditegur istrinya, itu suka maafkan aku, jangan ulang lagi begitu. Maksudnya orang suka orang balik lagi, aku tak mau. Nah, kita dia janji demi Allah. Besoknya balik ke yang salah. Kayak Bani Israil gitu. Kata gini. Kemudian wa usyriku fi qulubihimul ajla. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi, bikufrihim, karena kekufuran mereka. Nah ini ya teman, diserapkan. Ya, misal ini ada minuman, terus kemudian dimasukkan gula, diaduk, menyeraplah. Namanya itu gula itu menyatu dengan air tadi. Pun menjadi bagian, tidak bisa terpisah. Sama halnya dengan misal air panas, teh celup sebelah teh celup yang ada bisa kita masukkan. Bisa nggak terpisah teh celup itu dengan air yang sudah tercelupkan? Tidak bisa nih, sudah basah, kuyup, sudah menyatu air dengan bungkusan kecil, nama itu teh tadi. Artinya di sini dikasih kiasan. Wa usyriku fi qulubihimul ijla. Dicampurkan, sudah menyatu di hati mereka kecintaan menyembah berhala patung anak sapi. Disebutkan di sini sebabnya bikufrihim, ya. Karena kekufuran mereka. Artinya kalau kita ambil pelajaran dari penggalan ayat ini tadi, kalau manusia sudah terlanjur seperti itu, nggak berusaha berubah, nggak berusaha bertobat, lama-lama menjadi jati dirinya sulit berubah. Sudah mendarah daging kalau bahasa kita. Mendarah daging, kecintaan terhadap hal itu mendarah daging. Mau diburu-buru saya, diancam dengan apa saja, karena sudah mendarah daging, dimakan. Diajak dengan apa saja, jangan lagi melakukan hal itu. Karena memang dia menolak. Ketika mendengar itu suruh berjanji itu hanya di lisan, tidak meresap dalam dirinya, tidak dari hati. Sebenarnya dalam hatinya menolak, meremehkan. Ya sudah, yang masuk meresap adalah kemaksiatan, pelanggaran. Meskipun tidak berkata iya, tapi teman-teman. Nah, ini penting, jika ada indikasi keburukan dalam diri kita, segera diresihi sebelum mendarah daging. Gak mudah. Ini Bani Israil yang ngomeni aja Nabi, Nabi termasuk ulul azmi Nabi Musa. Ini kuai kata semua Nabi ini saya ngomeni sinten. Oke. Kul bisa kayak umum bihi imankum yang kuntum mu'minin. Ini ujung ayat ini terakhir. Katakanlah, wahai Muhammad. Ini ayat diturunkan pada Muhammad.
Kisah ini dikisahkan pada Bani Israil yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Diutus ngiling-ngiling, dia pernah jadi seperti itu. Ada orang-orang Yahudi yang bahkan sampai melihat Bani diangkat saja tetap maksiat, maka diingatkan, hei, pun katakanlah, bisama ya'murukum bihi imanukum. Sungguh buruk kepercayaanmu yang menyuruhmu untuk menyembah berhala itu. Jika kamu benar beriman, maka tidak mungkin kamu melakukan hal itu. Mereka mengaku iman, mereka mengaku kekasih Allah, mereka mengaku ahli surga, mereka mengaku orang baik, orang benar. Dikatakan, kalau kamu baik, kalau kamu iman, tidak mungkin kelakuan seperti ini. Jadi dari akhir ayat ini bisa kita pahami, iman itu bukan urusan lisan dan ucapan, tapi tindakan. Dan juga hanya sebatas keyakinan. Kalau keyakinan dalam hati Bapak Ibu, hanya Allah yang bisa menilai. Tidak bisa kita menilai. Tapi kalau perbuatan, amalan, dan akhlak keseharian, itulah bukti apa yang ada dalam keyakinan di dalam hatinya. Kalau benar imannya, benar keyakinannya, lurus akidahnya, maka buahnya adalah kebaikan, amal saleh, akhlak yang mulia. Orang aku iman, tiba-tiba mengaku bertauhid, ternyata masih datang ke hal-hal yang dilakukan dalam Islam. Misal masih percaya kekuatannya dukun, misal pesugihan, misal lain-lain dan lain-lain. Itu berarti apa? Terus dia ngaku iman, dia coba masjid. Kalau kamu iman, ya nggak mungkin melakukan seperti itu. Kan nih ujung ayatnya, kamu buruk sekali. Kalau kamu mengaku iman, tapi lakukan seperti itu, berarti iman pun dipertanyakan, akidahmu seperti apa? Tauhidnya seperti apa? Oke? Ya, baik-baik dari Allah SWT. Tadi satu ayat yang bisa kita baca di pagi ini, yaitu ayat ke-93. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita menjadi hamba Allah yang sami'na wa ata'na. Bukan seperti Bani Israil yang sami'na wa asayna. Kami dengar tapi pilih nakal. Kalau sami'na kita dengar perintah Allah dan dengar aturan agama Islam, wa ata'na dan kami taat dan kami laksanakan. Semoga diberi kemudahan oleh Allah dan kekuatan istiqomah dalam kebaikan sampai akhir kehidupan dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.